Halo semuanya, masih bersama saya Ulfa dan video ini akan membahas evaluasi kinerja dari teknik pencarian DFS dan PFS. Untuk menilai seberapa baik suatu teknik pencarian dengan pendekatan pembentukan pohon ruang status, terdapat beberapa aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah completeness, yang maksudnya adalah menjamin ditemukan solusi jika memang ada. Yang kedua adalah aspek optimality. Apakah teknik pencarian tersebut bisa menjamin untuk mendapatkan solusi yang optimal? Misalnya nih, apakah kemudian jalur untuk sampai ke solusinya itu memberikan biaya yang paling minimal? Aspek berikutnya adalah kompleksitas waktu. Jadi, menilai kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai solusi. Sedangkan aspek yang terakhir adalah kompleksitas ruang, untuk menilai berapa banyak memori yang diperlukan ketika melakukan pencarian. Nah, untuk menilai aspek-aspek ini nanti kita akan menggunakan beberapa istilah khusus ya, yaitu B itu merepresentasikan branching factor, yaitu maksimum pencabangan yang mungkin dari suatu simpul. Kemudian ada D, depth, kedalaman dari solusi terbaik, yaitu solusi dengan cost yang terendah. Kemudian M itu merepresentasikan maksimum kedalaman dari ruang status. Dan M ini bisa saja nanti mencapai tak hingga. Untuk lebih memahami evaluasi kinerja teknik pencarian, mari kita lihat dengan ilustrasi persoalan 8 puzzle berikut ini. Terdapat susunan awal yang menjadi initial state atau status awal dari persoalan 8 puzzle, tampak pada gambar A. Yang diinginkan adalah bagaimana rangkaian aksi memindahkan ubin kosong sedemikian sehingga diperoleh state akhir seperti tampak pada gambar B. Nah, pada penyusunan pohon ruang status nanti, simpul menunjukkan state atau kondisi di mana posisi ubin kosong berada, dan pencabangan dari suatu simpul atau state adalah aksi yang mungkin dilakukan untuk memindahkan ubin kosong dari state pada simpul tersebut. Nah, pencabangan atau aksi yang mungkin dilakukan untuk pergerakan ubin kosong adalah up ke atas, down ke bawah, left ke kiri, dan right ke kanan. Berikut ini adalah contoh pohon ruang status untuk permainan 8 puzzle yang status awalnya seperti pada tampilan sebelumnya. Aksi yang mungkin dari status awal yang menjadi akar pohon adalah untuk memindahkan ubin kosong ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Jika sudah diterapkan aksi-aksi tersebut, maka status pencarian solusi menjadi seperti simpul-simpul yang ada pada kedalaman 1 ini. Nah, mari kita lihat contoh untuk satu simpul yang paling kiri ya. Aksi yang mungkin dilakukan untuk state ini adalah memindahkan ubin kosong ke kiri atau ke kanan. Kenapa tidak mungkin ke atas? Karena sudah tidak ada lagi posisi ketika ubin kosong dipindahkan ke atas. Dan kenapa tidak melakukan aksi memindahkan ubin kosong ke bawah? Karena jika memindahkan ubin kosong ke bawah, maka dia akan kembali lagi ke state sebelumnya. Oke, jadi hanya 2 aksi ini yang mungkin. Maka akan dihasilkan 2 state di bawahnya ini. Karena belum juga solusi, maka bisa dibangkitkan lagi state berikutnya jika masih ada aksi yang mungkin dilakukan. Hal yang sama untuk simpul-simpul lain pada kedalaman 1. Karena dia belum solusi atau state solusi, maka dibangkitkan lagi simpul-simpul lain dengan aksi yang mungkin dilakukan untuk state itu. Dengan pemahaman pembentukan pohon ruang status tersebut, berikut ini adalah contoh pembentukan pohon ruang status 8 puzzle dengan pendekatan BFS, di mana status awalnya ini sedikit berbeda ya dari contoh kita sebelumnya. Nah, harap diingat untuk pencabangan pohon
Gunakan urutan aksi yang konsisten untuk tiap pencabangan yang mungkin pada semua simpul. Kemudian lihat nomor status pada setiap simpul. Di sini bisa tampak bahwa pembangkitan simpul itu dilakukan setiap kedalaman. Dalam satu kedalaman, bangkitkan semua simpul. Ya, karena di sini terlihat nomor urutan dari state yang dibangkitkan itu sesuai dengan urutan pembangkitannya. Ya, nomor simpul ini sesuai dengan urutan pembangkitannya. Oke, jadi ketika simpul 2, 3, 4 ini ternyata belum ada yang solusi, maka kita bangkitkan lagi simpul-simpul berikutnya di bawahnya. Demikian seterusnya hingga ditemukan state solusi. Untuk contoh ini berada pada state 46. Sehingga solusi dari persoalan 8 puzzle ini adalah rangkaian aksi dari state 1, kemudian ke 3, lalu 7, lanjut ke 14, lalu ke 26, dan berakhir di 46. Solusinya adalah rangkaian aksinya. Jadi rangkaian aksi yang bisa membawa initial state ke goal state itu adalah rangkaian aksi up, up, left, down, right. Begitu ya, solusi untuk 8 puzzle dengan menerapkan BFS. Berdasarkan ilustrasi tadi, penyelesaian persoalan 8 puzzle dengan BFS, kita lihat propertinya berdasarkan 4 aspek yang sudah dibahas di awal. Pertama, completeness. Apakah BFS dijamin mendapatkan solusi? Jawabnya iya, selama branching factor-nya terbatas. Artinya kemungkinan aksi yang bisa dilakukan pada suatu state itu terbatas, maka ya, BFS pasti akan menemukan solusi. Apakah kemudian solusinya optimal? Jawabannya ya, jika setiap langkah untuk berpindah dari satu state ke state berikutnya itu dianggap biayanya sama. Jadi seperti kita lihat di ilustrasi sebelumnya, rangkaian aksi dari initial state sampai goal state untuk BFS pasti didapatkan pada kedalaman yang seminimal mungkin. Dia pasti menemukan solusi. Sehingga jika nanti setiap langkah dianggap biayanya sama, pasti dia akan menemukan solusi pada jumlah langkah yang paling sedikit. Kemudian kompleksitas waktunya. Oke, untuk setiap kedalaman kita memerlukan waktu untuk membangkitkan simpul-simpulnya ya. Sehingga pada kedalaman D, yaitu D itu adalah kedalaman di mana solusi itu berada, maka kompleksitas waktu yang diperlukan adalah B pangkat D. Sedangkan untuk kompleksitas ruangnya, karena kita perlu membangkitkan semua simpul pada suatu kedalaman, dan kita menemukan solusinya itu pada kedalaman D, maka kompleksitas ruangnya itu adalah B pangkat D. Tidak cukup baik, nanti akan kita lihat perbaikan yang mungkin bisa dilakukan untuk kompleksitas ruang ini. Nah, ini adalah properti dari penyelesaian persoalan dengan memanfaatkan teknik BFS. Sekarang mari kita lihat jika kita menggunakan pendekatan DFS untuk menyelesaikan permainan 8 puzzle. Nomor pada tiap simpul, sama seperti sebelumnya ya, menyatakan urutan pembangkitan simpulnya. Dengan kedalaman, di sini kita batasi hanya 1, 2, 3, 4, 5 kedalaman saja. Ya, untuk menyederhanakan pohon ruang status. Nah, solusi ditemukan saat membangkitkan simpul 31. Sehingga jalurnya itu adalah 1, 18, 28, 29, 30, 31. Dengan rangkaian aksinya adalah up, up, left, down, right. Nah, dari ilustrasi tadi, kita lihat properti dari DFS. Yang pertama adalah completeness. Apakah dijamin
DFS bisa mendapatkan solusi? Jawabannya ya, selama branching factor-nya terbatas. Kemudian ada tambahan-tambahan penanganan ya. Jadi ada penanganan untuk redundant paths. Jadi kalau sudah ada jalur yang mengarah pada state yang sudah pernah dilalui sebelumnya, maka itu tidak akan dilakukan lagi. Dan juga ada penanganan untuk repeated states. Jadi kalau tadi state ini sebetulnya sudah dibangkitkan nih dari jalur yang lain, maka kita melakukan penanganan untuk tidak membangkitkan state itu lagi. Maka ya, jika ada penanganan tersebut, maka DFS bisa dijamin mendapatkan solusi. Kemudian apakah solusinya optimal? Nah, ini belum tentu. Bukan berarti selalu tidak ya, tapi belum tentu. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, DFS itu melakukan pencariannya secara mendalam. Jadi mungkin saja dia menemukan solusi, tapi setelah melakukan langkah-langkah yang cukup panjang. Karena dia memeriksa dulu kedalamannya, baru memeriksa ke melebar. Oke, beda dengan breadth first search yang melakukan pencarian secara melebar. Jadi di sini optimal belum tentu dia ya. Kemudian untuk kompleksitas waktunya, maka karena kedalaman maksimum itu adalah M, maka kompleksitas waktunya B pangkat M. Karena dalam setiap kali dia menemukan sebuah simpul yang bukan solusi, maka dia harus membangkitkan pencabangan anak-anaknya untuk kemudian diperiksa. Ya, sehingga ketika dia nanti dibatasi pada proses pencariannya kedalaman maksimum adalah M, maka dia mungkin sampai ke kedalaman maksimum dulu, baru menemukan solusi atau justru tidak menemukan solusi untuk kemudian backtrack. Ya, jadi kompleksitas waktunya adalah B pangkat M. Sedangkan untuk kompleksitas ruangnya, di sini dia cukup bagus. Yaitu karena apa? Dalam satu kedalaman, dia tidak perlu kemudian membangkitkan semua simpul pada kedalaman tersebut. Tapi hanya yang perlu diekspand saja dari state sebelumnya. Ya, sehingga di sini kompleksitas ruangnya adalah BM. B itu adalah branching factor-nya, M adalah kedalaman maksimumnya. Jadi untuk kompleksitas ruangnya dia lebih bagus daripada BFS. Dari sini nanti kita akan melihat bagaimana kalau misalnya yang baik dari BFS, kemudian yang baik dari DFS bisa kita manfaatkan untuk kemudian mendapatkan solusi yang relatif optimal. Demikian video mengenai evaluasi kinerja teknik pencarian dengan DFS atau BFS. Berikutnya kita akan membahas backtracking dalam DFS. Selamat belajar!